Ya, setelah belajar tentang definisi ilmu hukum, kita beranjak ke materi tentang pengertian ilmu hukum. Ini pertemuan kedua ya, bukan ke satu, kedua. Pengertian ilmu hukum. Katanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Inggris ya. Pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara tersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Nah, jadi ada sains, ilmu adalah sains. Kita mengenal adanya know ya knowledge. Knowledge itu pengetahuan terjemahnya. Nah, pengetahuan baru bisa menjadi sains. Jadi ilmu pengetahuan sains apabila memakai metode tertentu. Nah, metode tertentu yang dimaksud adalah metode ilmiah. Metode ilmiah. Nah, bila pengetahuan ingin menjadi ilmu, maka harus diverifikasi kebenarannya memakai metode ilmiah. Maka setelah itu, maka pengetahuan itu bisa baru layak untuk menjadi sains. Demikian juga dengan hukum. Nanti kita memakai istilah ilmu hukum. Nah, berarti pengetahuan tentang hukum itu harus scientific, harus ilmiah. Kenapa harus scientific? Harus ilmiah. Next. Salmon. Kayak ikan nih. If you use term science in its widest permissible sense, as including the systematized knowledge of any subject of intellectual inquiry, we may define jurisprudence as the science of civil law. Jadi memakai istilah sains ini adalah cara yang paling mungkin sama luas untuk mensistematisasi pengetahuan dari subjek seperti hukum. Akhirnya melihat jurisprudence itu hukum, nama lain dari hukum. Bisa melihat hukum adalah sebuah pengetahuan sebagai bagian dari pengetahuan sosial. Kemudian Kitten mengatakan the science of jurisprudence apa tadi? Hukum, nama lain dari hukum. The science of jurisprudence may be considered as the strictly and systematic arrangement of the general principle of law. Jadi science of jurisprudence berarti apa? Ilmu hukum. Jadi ilmu. Kenapa menjadi ilmu? Sudah ilmiah, berorientasi pada kebenaran hukum. Kebenaran hukum dapat ditunjukkan dengan adanya pengaturan prinsip hukum yang sistematis dan strict itu teliti, cermat. Pengetahuan dapat berarti adanya ilmu hukum ditujukan adanya pengaturan pemberlakuan prinsip-prinsip hukum secara sistematis sebagai wujud dari ilmiahnya tadi, sifat ilmiahnya, sama cermat, ketepatan. Itu salah satu output dari metodologi ilmiah.
Next. Nah, di sisi lain ada juga sarjana hukum yang memandang pemberian istilah eh, science of law ini kurang tepat karena dipandang eh, ilmu pengetahuan hukum ini sebagai ilmu pengetahuan sosial. Ini kayak pengetahuan sosial yang melihat keberadaan hukum ini sebagai, ini kata kunci ya, sebagai gejala atau fenomena-fenomena yang diamati secara empiris dan dideskripsikan. Pemaknaan ilmu hukum yang didefinisikan oleh Kitten sama Salmon tadi dipandang kurang tepat karena hanya melihat hukum sebagai gejala-gejala sosial, yang melihat bagaimana keberadaan hukum dalam masyarakat, bahwa hukum itu sebagai alat penguasa untuk mengatur rakyatnya. Hukum ini sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial dan memberikan kohesi sosial. Ini pengetahuan ini tidak lebih memandang sebagai hukum, memandang hukum sebagai bagian dari ilmu sosial, ya ini tidak salah, tapi yang kurang memuaskan dari sarjana yang memandangnya ini hukum berkurang spesialisasinya, karena hukum ini tidak hanya melihat keberadaan gejala saja, tapi melainkan ini loh, gagasan. Berarti hukum itu melihat gejala, melihat hukum ini melihat gejala plus gagasan. Gagasan apa? Gagasan itu idenya tentang kebenaran, ide tentang keadilan, ide tentang ketertiban, dan bagaimana pengaturan ini, pengaturan tentang keadilan, pengaturan tentang ketertiban, gagasan tentang kebenaran ini memberi petunjuk akhirnya adanya gagasan ini terwujud dalam bentuk peraturan. Jadi norma, peraturan atau hukum yang punya karakter berbeda dengan ilmu sosial lainnya, yakni ini sifatnya preskriptif, karena ingin mewujudkan gagasan tentang keadilan, gagasan tentang ketertiban, maka memerlukan analisis yang sifatnya preskriptif. Preskriptif itu penilaian, judgment. Karena ada gagasan itu punya nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Seperti apa tadi? Keadilan, kebenaran, ketertiban. Ini nilai. Oh, itu tertib atau tidak? Itu adil atau tidak? Itu benar atau salah? Nah, ini preskripsi. Ya, oleh karena itu dalam hukum nanti ada preskripsi. Dan ini menjadi analisis utama bagi seorang sarjana hukum dan calon sarjana hukum sebagai pengetahuan pokok dalam ilmu hukumnya, yaitu pengetahuan preskriptif, bukan deskriptif. Di gejala hanya mendeskripsikan saja. Berbeda kalau di hukum sifatnya preskriptif. Endingnya nanti adalah penilaian. Jadi kalau Anda nanti membuat skripsi hukum terkait dengan hukum, melihat apa karakter utamanya sarjana hukum itu apa,
ide-idenya terkait dengan penilaian preskripsi. Penilaian preskripsi seperti apa? Legal atau illegal, adil atau tidak adil. Kalau dalam fikih apa? Kalau fikih halal atau haram. Nah, seperti itu. Nah, ini preskripsi itu sangat penting. Preskripsi sangat penting. Makan daging babi itu halal apa haram? Nah, butuh preskripsi. Misalnya makanan MUI dalam sertifikasi halalnya juga memerlukan adanya analisa preskripsi. Wah, ini makanan ini mengandung babi atau tidak, mengandung hal-hal yang memabukkan atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini menjadi alat analisa yang menghasilkan output berupa preskripsi penilaian, dan akhirnya muncul dalam bentuk sertifikasi halal misalnya. Seperti itu. Next, paham ya? Arti hukum. Law dalam bahasa Inggris punya dua arti. Yang pertama keadilan, arti yang pertama. Kemudian yang kedua arti seperangkat aturan tingkah laku. Nah, nantinya yang keadilan ini lebih spesial. Keadilan ini memakai lazim digunakan istilah law. Nah, yang aturan tingkah laku ini memakai istilah legal. Akhirnya nanti rumusan ini penting. Rumusan untuk pengertian awal kita bahwa pakai warna yang lain. Bahwa law tidak sama dengan legal. Bahwa hukum yang bermakna keadilan, ini tidak sama dengan hukum yang bermakna peraturan. Sampai di sini tolong dipahami. Ini penting. Rumusan penting. Ya. Dalam bahasa lain, bahasa Latin ini merujuk dari bahasa Latin awalnya. Jus. Perancisnya droit, tulisnya droit, bacanya droit. Kalau Belanda recht, pakai ho ya. Ho. Recht. Kemudian yang legal pakai istilah lex, juga Latin. Terus loi, Prancis. Belandanya wet, WET. Artinya undang-undang sebenarnya. Sama dengan istilah Jermannya ini Gesetz. Gesetz juga undang-undang atau peraturan, legal. Ya. Oleh karena bisa disimpulkan bahwa lex tidak sama dengan jus. Lex dalam arti peraturan tidak sama dengan jus dalam arti hukum keadilan. Hukum peraturan tidak sama dengan hukum keadilan. Kalau ini lex atau legal ini hanya sebagai piranti saja untuk mewujudkan ide-ide dari ide-ide dari law. Law tidak sama dengan lex atau tidak. Law sama dengan lex. Persamaannya lagi apa? Persamaannya lagi ya
jurisprudence. Law sama dengan lex. Situ. Jurisprudence. Law atau jurisprudence tidak sama dengan legal. Nah, memakai istilah baru untuk membedakan dengan legal. Ya meskipun ya secara luas legal ini maknanya law. Untuk supaya membedakan memakai ini bahasa Inggris ya. Orang Inggris memakai istilah jurisprudence. Ini lazim di negara-negara common law, negara Anglo-Saxon. Jurisprudence berasal dari bahasa Latin juris dan prudence. Prudensia artinya kebijaksanaan hukum. Ya, ingin melihat bahwa jurisprudence sebagai pengetahuan yang sistematis dan terorganisir mengenai gejala-gejala hukum. Yang menghubungkan gejala hukumnya apa? Terkait dengan struktur kekuasaan dan norma. Struktur kekuasaan itu alatnya, dan norma juga alat sih sebenarnya. Norma juga alat. Tapi kalau ini norma itu alat mati, kalau struktur itu alat hidup. Ya, norma-norma atau peraturan-peraturan ini hanya akan mati bila tidak dijalankan oleh alat hidup berupa struktur atau institusi kekuasaan. Next. Ya, gejala hukumnya. Ya, ini sekaligus untuk melihat spesialisasi atau karakter khas dari hukum yang berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu sosial. Ya, ini tidak hanya memandang gejala atau fenomena saja, melainkan apa tadi? Gejala plus gagasan. Nah, ini ya, gejala plus gagasan. Kalau pengetahuan hukum terkait dengan gejala ini kita mengenal nanti adanya social jurisprudence. Nah, kalau gagasan ini terkait dengan ilmu hukum praktikal, tentang hukum dogmatik, hukum positif. Kalau terkait dengan gagasan. Nah, pengetahuan hukum di Indonesia sekarang inginnya memadukan dua hal ini. Tapi kalau pengen spesial lebih ke arah ke gagasan, sehingga muncul sarjana hukum yang praktikal, punya kemahiran legal, punya kemahiran litigasi maupun non litigasi terkait dengan hukum positif. Next. Nah, itu aja. Ini apa ini? Sorry. Aduh, mana tadi?
itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Utrecht, profesor hukum dari Belanda, memberikan batasan pengertian hukum terkait dengan ini istilah ini peraturan mengurus tertib dalam kehidupan masyarakat, sosial life and social law, ya, mengatur dalam kehidupan masyarakat dan ditaati oleh masyarakat tersebut. Nice, itu masih definisi hukum. Unsur-unsur hukum, ya, terkait dengan definisi-definisi ini kita bisa melihat adanya unsur-unsur yang membangun adanya definisi-definisi hukum tadi. Di antaranya terkait peraturan yang mengatur tingkah laku. Kemudian peraturan hukum ini ditetapkan oleh lembaga negara. Ada institusi yang menyelenggarakan pengaturan hukum dan pelaksanaan hukum. Perlu lembaga, adanya lembaga. Dan nantinya ketika aturan hukum ini ditegakkan, ini karakter khusus dari hukum adalah punya karakter yang memaksa. Karena itu hukum dibekali dengan adanya sanksi. Yang tujuannya agar peraturan yang telah ditetapkan ini bisa dipaksakan keberlangsungannya untuk menunjang adanya tujuan hukum dalam kehidupan negara, yakni namanya kepastian hukum. Jadi nanti tujuan dalam kehidupan, tujuan keberadaan hukum dalam kehidupan negara tidak hanya melulu mewujudkan keadilan seperti teori etis, tapi juga mewujudkan adanya kepastian hukum. Dan dalam kehidupan bernegara, keberadaan kepastian hukum ini urgent untuk diwujudkan terlebih dahulu. Nah, ini karena dalam kehidupan negara memerlukan adanya kepastian hukum, dan ini dalam peradaban budaya hukum yang maju diwujudkan lewat adanya hukum positif. Ya, nanti kita akan belajar. Next. Nah, pengantar ilmu hukum. Ini ceritanya, ini pengantar istilah mata kuliah pengantar hukum ini ditransisikan, diserap dari peradaban Belanda, dan peradaban Belanda diserap dari peradaban Jerman, dan saya melihat nanti juga peradaban Jerman ini sangat dipengaruhi oleh peradaban Perancis. Ini peradaban yang telah mengalami transisi kemajuan terkait dengan sisi pengetahuan hukumnya. Ya, istilah ini and leading to the Rechtswetenschap ini menggantikan istilah sebelumnya, ini ensiklopedia der Rechtswetenschap. Nah, kata ini bisa diterjemahkan sebagai mata kuliah sekarang, pengantar ilmu hukum. Ya, sebelum adanya mata kuliah pengantar ilmu hukum,
para mahasiswa memakai mata kuliah ini, ensiklopedia terkait dengan ilmu hukum. Jadi kalau pengantar ilmu hukum ini diupayakan ada pengetahuan yang konstruktif yang memberikan pengenalan pada mahasiswa terkait dengan hukum yang akan dipelajarinya nanti. Nah, ini menggantikan kalau sebelum ini pengetahuan terkait dengan hukum ini dibentuk secara ensiklopedia. Nah, kalau ensiklopedia ini terkait dengan ensiklopedia terkait dengan adanya ya seperti lebih tematik, tema-tema yang terkait dengan apa istilah-istilah hukum. Nah, ini semacam menjadi macam-macam berbagai varian pengetahuan di dalamnya yang belum terkonstruktif, tapi hanya sebagai petilan-petilan pengetahuan yang silakan dikonstruksi sendiri oleh pembahasannya. Nah, ini kalau dalam bentuk ensiklopedia ini mahasiswa yang diajarkan ini rentan tersesat, tentang salah paham terkait dengan hukum yang akan dipelajarinya. Ya, untuk mengatasi kerentanan ini, maka para pengajar di Fakultas Hukum berinisiatif untuk membentuk In Leading to the Rechtswetenschap sebagai pengganti ensiklopedia. Dan pengetahuan ini diserap di Indonesia pertama kali di Gajah Mada ya, dalam bentuk sebagai pengantar ilmu hukum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Next video tentang pengertian ilmu hukum.